Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agita Coffee. Dan di video kali ini aku bakal review mesin kopi Cavalier CFR 30 BT. Seperti apa kelengkapannya dan performanya, simak videonya sampai habis. Oke, ini dia Cavalier CFR 30 BT. Jadi mesin ini menggunakan 3 heater ya. Jadi pemanas untuk menyeduh kopi, pemanas untuk steam, sama yang satu itu untuk menstabilkan suhu dari steamernya. Oke. Dan ini mesinnya ada grindernya. Jadi buat kalian yang beli mesin ini nggak perlu beli grinder lagi karena dia udah ada grindernya tersendiri. Nah, untuk kelengkapannya, portafilter ini tuh berukuran 58 mm, jadi udah sekelas komersil ya. Terdapat juga sendok-sendoknya seperti ini. Ada buku manual dan ada buku garansinya juga. Nanti dalam paket pembeliannya juga ada filter basket yang ini ya, yang double sama ada yang single. Nah, di mesin ini tuh ada nih, ada selangnya. Jadi untuk kalau misalnya mau sedot air galon, nanti aku kasih lihat di belakang ya. Nah, nanti untuk sedot galon kalian bisa lewat sini ya. Tuh. Nanti pasangnya di sini ya. Dan untuk steamnya sendiri itu dia ada lubangnya yang 1 hole dan ada lubang yang 3 hole. Ini yang 3 hole. Kelihatan ya. Nah, yang terpasang itu 1 hole, tapi nanti aku pakai yang 1 hole aja ya. Nah, kalau kalian nanti dapat yang seperti ini, apanya sih Kak Gita itu? Nah, kalau misalnya terjadi penyumbatan pada tangki airnya, nggak mau keluar airnya, nah ini gunakan ini nih. Jadi nanti kayak diisi air, terus kayak didorong, tapi di belakang tangkinya yang warna merah gitu ya. Ukuran tangki airnya itu berukuran 2 liter, jadi cukup gede ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin kopi teman sekantor juga udah bisa banget ya. Atau sekeluarga sekampung datangnya. Nah, kalau kalian pasang bagian sini jangan lupa di lock ya, gitu ya. Oke, ini aku akan nyalain. Kalian tinggal tekan tombol ini yang ada kedap-kedip sampai nanti semua berhenti berkedap-kedip ya. Untuk model steamnya itu dia bisa berputar 270 derajat ya. Jadi posisi apa aja enak ini. Terdapat 2 tuas. Nanti ada tombol-tombolnya seperti ini. Nanti aku jelasin gimana cara pengoperasiannya ya. Oke, untuk layar displaynya itu ukuran 5,5 inci kurang lebih ya. Nah, ini udah berhenti kedap-kedip. Oke. Nah, di sini ada tombol on off, ada tombol grinding. Jadi kalau kita mau menggiling boleh tekan ini ya. Boleh juga langsung nanti dari ininya, panelnya. Terus ada tombol 1 cup, tombol 2 cup, ada tombol pengaturan plus minus dan oke gitu ya. Jadi contohnya nih kita mau mengatur, ini mengatur lamanya menggiling ya. Tuh bisa diatur. Oke. Nah, habis itu ini adalah suhu temperatur dari pada saat penyeduhan. Nah, misalnya kita mau 90, 91. Oke. Nah, terus ada juga untuk pre-penyeduhan atau pre-infusion biasanya. Itu berapa mili keluar. Ya, kita pilihnya 5 mili aja. Jadi ini naik-naik 5 mili ya. Oke, 5 mili aja. Oke, habis itu untuk waktunya ya, mau 3 detik kah, 4 detik kah. Biasanya aku pakai 3 detik aja. Nah, untuk yang 1 cup itu paling minimal 35. Jadi kalau kita naik 40, 45. Nah, kalau aku kasih 35 mili aja, jadi akan keluar 35 mili air untuk 1 cup. Nah, kalau untuk 2 cup, nah ada gambar 2 ini, 2 cup. Nah, ini kita tinggal ubah-ubah, mau 55, mau 60 boleh. Kalau aku pilihnya di 55 aja, takutnya masih ada tetesan air, apalagi kalau kita habis pre-infusion gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini udah diatur. Ini total brew, total pemakaian berapa liter air, dan udah kita isi dulu biji kopinya. Jadi kalau ngegiling itu bisa ditekan seperti ini. Nah, ada lampu indikatornya nyala ya. Nah, hasilnya kayak gini. Cukup konsisten ya, cukup konsisten hasilnya. Nah, ini aku bersihin dulu ya bekas-bekas bubuk kopinya. Kita isi biji kopi dulu ya.
Ini hoppernya nggak usah diisi terlalu penuh, jadi kurang lebih 150 gram. Ya. Nah, di sini juga kamu bisa ukur grind size-nya ya. Mau diubah menjadi 3, 4, 5 ya. Di sini. Nah, ini aku pakai di angka 1 terlebih dahulu. Kita mau tes ya. Oke, barnya naik di 10 bar. Oke, kita coba tadi yang 1 cup ya. Kira-kira dia berapa? 35 mili. Tuh. 30 gram, 32, 38. Jadi airnya udah keluar sekitar 35 mili, tapi secara yang masuk, yang turun ke bawah itu 33 gram gitu ya, di 25 detik. Nah, ini kelihatan ya cakepnya hasilnya. Oke, kita coba gilingannya di nomor 2 ya. Ini aku mau ubah ke angka 2 ya, ke angka 2. Nanti kita coba yang 2 cup-nya ya. Kita tekan cup 2. Kita lihat hasilnya ya. Jadi ini waktunya. Cakep sekali ya. Tekanan barnya 9 bar, cakep nih. Naik ke 10. Oke. Oke, kita lihat. Wah. Ya. Hampir pas ya. Jadi dia 55 mili keluarnya, 27 detik, 54. Jadi sebenarnya ini bisa rasionya 1:3 ya, kurang lebih seperti ini. Tuh, ini full arabica by the way. Wah, cakep nih. Nah, hasilnya kayak gini kalau 19 gram. Jadi menurut aku untuk portanya ini mungkin bagusnya pakai 19 gram untuk biji kopi yang aku pakai sekarang gitu ya. Karena kalau 18 gram dia agak becek gitu. Nih. Nah, jadi kita coba ubah pengaturannya ya. Di 2 cup-nya. Nah, kita jadi 60 mili gitu, supaya nanti dia agak tinggi gitu ya. Oke. Oke, kali ini kita bakal coba steamnya seperti apa ya. Kita nyalain seperti ini. Tuh ya. Jadi kita keluarin dulu uap-uapnya. Ya, kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, kita bakal coba nge-steam sambil nge-brew. Kira-kira seperti apa ya? Kita pasang. Kita nge-steam. Oke. Bisa ya, karena dia bukan double, triple turbo block ya. Latte. Oke. Ya sayang. Foamnya tipis sekali. Kita coba satu kali lagi ya untuk ke steam ya. Jadi aku coba ini ya, pakai milk jug yang ini. Aku matiin.
Oke, kesimpulan dari mesin Cavalier CFR 30 BT ini ya. Jadi ini udah thermoblock dan pastikan di rumah kamu punya daya yang cukup untuk memenuhi dayanya, karena dayanya itu kurang lebih 2700 watt. Kalau misalnya hasil steamnya kurang kenceng, itu sebenarnya karena daya rumah kita biasanya ya. Karena kalau aku daya rumah sekarang itu di 2200 watt ya. Jadi kalau pakai ini sih sebenarnya tidak sangat direkomendasi. Kalian harus menaikkan lagi daya rumah kalian ya, mungkin di sekitar 3000, 4000 atau 5000 itu lebih bagus lagi. Jadi akan mempengaruhi dari sistem kekencangan, ngebrew. Tapi overall sih tadi semuanya udah oke banget ya. Tinggal tekniknya aja dilatih lagi, karena aku baru pakai ini kurang lebih sekitar 2 mingguan. Dan mungkin itu aja, jadi cocok banget buat kamu yang di kantor, apalagi kalau kantor ya dijamin ya dayanya pasti udah gede banget. Dan ini udah pas banget karena udah bisa nge-steam, jadi kayak udah mesin profesional ya menurut aku kalau buat di kantor. Di rumah juga boleh kalau misalnya daya rumah kamu gede, kenapa tidak? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget kamu drop di kolom komentar. Mungkin itu aja dari aku, saya Agita, ada salam dari penggemar kopi.